wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-Imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun wa alaika bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjidi biniyatil i'tikaf. Lazimkan olehmu dengan lamanya diam, wa kasratil julusi dan banyaknya duduk, fil masjidi di masjid, biniyatil i'tikafi dengan niat i'tikaf. Fa innal masajida buyutullah, karena sesungguhnya masjid itu rumahnya Allah. Wa ahabbul biqa'i ilaihi, wa ahabbul biqa'i ilaihi, dan paling dicintainya tempat, ilaihi di mata Allah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al masjidu baitu kulli taqiyyin, adapun masjid yaitu rumah tiap-tiap orang yang bertakwa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman, apabila melihat oleh kamu akan seseorang mondar-mandir membiasakan ia ke masjid, fashhadu maka saksikan olehmu bagi orang tersebut bil iman, dengan adanya iman. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, sesungguhnya memakmurkan akan masjid-masjid Allah oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa'addahu alaihi salatu wassalam fis sab'atil ladhina yudhilluhumullah bidhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh, dan menghitung akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 7 golongan orang-orang yang menaungi akan mereka oleh Allah dengan naungan arasnya Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Faqala, maka bersabda Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi, yaitu laki-laki yang adapun hatinya yaitu digantungkan di masjid. Idza kharaja minhu, apabila ia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaihi, sehingga ia kembali ke masjid. Walakin wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita berbicara adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masjid. Apa adab-adab agama, bagaimana seorang muslim ketika ada di masjid. Namun sebelum ngomongin adab,
berbicara tentang fadilatul masjid, keutamaan masjid. Kata Imamul Haddad, wa alaika bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjid biniyatil i'tikaf. Lazimkan olehmu, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk berlama-lama di masjid. Kalau di masjid itu kudu demen, kudu lama-lama, dan banyakin duduk di masjid, kudu lama. Kita diatur sebagai adab masjid, kita kudu demen ama masjid. Beda ama pasar. Kalau ama pasar kita hanya sesuai kebutuhan. Kalau di mall jangan lama-lama, sesuai kebutuhan saja. Apa yang kita mau butuhin dicatat dulu, pengen beli apa. Jangan sampai kalau di mall mau lama, di masjid sebentar. Ini adalah keliru, karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disuruh tulil muksi wa kasratil julus, kudu lama diam, sering-sering duduk di masjid. Tentu niatnya i'tikaf. Jadi kalau masuk masjid niatin, aku niat beriktikaf, sunat karena Allah Ta'ala, di hatinya niatin itu. Biar diemnya doang bengong di masjid dapat ganjaran. Kalau enggak ada niat i'tikaf enggak dapat ganjaran. Diemnya nih, niatin setiap injak masjid di hatinya, aku niat i'tikaf, sunat karena Allah Ta'ala. Begitu niat ibadah, begitu. Jangan sampai kita di masjid, bagus berangkat ke masjid Jumat jam 11, masih mending datuh. Kalau jam 7 masih tutup takutnya Jumat, tapi barisnya di pintu. Ditanya kenapa di pintu, biar pulangnya cepat. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu mau ngapain? Ibadah Jumat aja belum diterima aja, nggak tahu dia sholatnya tuh sama Allah, udah mikirin pulang. Ini namanya enggak benar ajarannya. Begitu. Jadi kita harus banyak duduk, diem lama di masjid. Jangan buru-buru di masjid, banyakin. Kenapa? Satu alasannya, masjid itu rumah ibadah kepada Allah. Bila kita ke Mekah jauh, perlu duit banyak. Sama di Masjidil Haram, kita di masjid kita sama Baitullah juga. Rumah ibadah kepada Allah, rumah di mana kita ibadah kepada Allah. Begitu. Ini paling pokok. Karena ini rumah Allah, kita kudu sering-sering main ke rumah Allah. Yang ngasih hidup kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah. Maka kita kudu syukur dengan demen duduk-duduk di rumah Allah.
Cuman ada musibah kadang, masjidnya dikasih AC, bagus, dikasih AC, gara-gara dikasih AC masjidnya dikunci, kunci, akhirnya di luarnya dikunci. Jadi udah kayak gereja aja, dibuka sholat habis itu kunci lagi, gara-gara dikasih AC. Maka saya pengen sama jamaah yang ngaji nih, bila saudara punya duit banyak, saudara pengen sedekah AC sama masjid, saya ajarin caranya biar bener. Kalau ngasih AC ke masjid, bilang sama pengurus masjid, listriknya tanggung jawab saya. Begitu, listriknya. Begitu. Biar pintunya jangan dikunci. Gitu. Yang tadinya masjid 24 jam orang mau ibadah, akhirnya nggak bisa beberapa masjid tuh dikunci gara-gara AC. Begitu. Katanya memberi kenyamanan orang ibadah, padahal mempersempit orang ibadah. Yang tadinya 24 jam enggak jadi, gara-gara dikunci, boros bayar listriknya pas AC. Maka jangan ngasih AC doang, sekaligus tanggung jawab bantuin bayarnya. Kalau saudara besok lusa rizkinya luas, kayak begitu, biar benar, biar nanti masjidnya. Jadi akhirnya yang sedekah karpet kurang kepake, enggak didudukin, karena sholatnya di emperan gitu, jam 2 di emperan, dikunci masalah gara-gara AC. Ada tuh beberapa tempat masjid kayak begitu, repot. Maka kita jangan begitu, kayak begitu. Jadi nyusahin. Yang mana rumah Allah, tempat ibadah kepada Allah, kapan aja orang ibadah bisa, menjadi tidak bisa. Ini adab, nanti diatur ke depan, ini diatur. Jadi masjid itu rumah ibadah kepada Allah. Maka kita harus sering-sering ke masjid. Begitu, sering-sering. Itu undangan dari Allah. Begitu. Sebab seorang cewek tidak boleh dekat sama dia lama-lama kecuali yang dia demenin. Kalau dia enggak demen, enggak boleh dia lama-lama. Itu cewek. Allah enggak boleh orang lama-lama duduk di masjid kecuali orang itu didemenin ama Allah. Begitu. Agar supaya kita didemenin sama Allah, maka muslim itu kudu demen lama di masjid, tapi nanti harus meroikan adab. Kalau enggak jadi bahaya. Kita ngomongin bisnis di masjid, maka ganjaran ibadah kita ukuran 40 tahun angus nol. Ngomongin bisnis di masjid. Habis kalau kita ngomongnya di restoran mahal, kalau di masjid kan enak, AC gratis, begitu. Jadi ngomongin dagang, MOU dagang di masjid, begitu. Ini bakal hilang, ngobrol ngalor ngidul aja di masjid yang tidak ada faedahnya, menjadi bahaya. Apalagi di masjid kemudian kita pakai nyolokin HP lagi, ngecas, ngambil air lagi, nyuci motor di masjid. Innalillahi wa inna raji'un. Nyuci motor, nyolokin HP, begitu di masjid. Ini bagaimana ini? Begitu. Infaknya siapa tuh yang kesedot tuh? Gantiinnya minta izinnya sama siapa ini? Ini repot. Yang kayak begini. Ini yang kemudian kita juga harus pikirin, berbicara begitu.
Begitu. Ini yang kemudian kita pikir, kasihan kita. Ujungnya jadi puyeng sama pengurus, karena puyeng agak ada yang bantuin bayar listriknya. Jadi akhirnya solusi terakhirnya dikunci. Begitu. Akhir. Ini yang kemudian kita harus bantu pikirin berbicara masjid. Begitu. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Rumah di mana kita ibadah sama Allah. Maka adab kita harus bagus. Harus bagus. Bagaimana kita harus menjaga anggota tubuh kita, tata sopan kita di rumah Allah. Imam Abdul Wahab Asy'arani panjangkan di dalam kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah adab-adab berbicara di masjid. Kedua, wa ahabbul biqa'i ilaihi, tempat yang paling didemenin Allah masjid. Ketika Nabi ditanya, Nabi, mana tempat yang paling baik di mata Allah? Khairul biqa' masajiduha. Tempat yang paling baik yang didemeni nama Allah adalah masjid. Mana tempat yang paling buruk yang Allah kurang demen? Wasyarrul biqa' aswaquha. Tempat yang paling buruk adalah pasar. Kalau di pasar jangan lama-lama, sesuai kebutuhan. Selesai dagang habis bis, udah selesai. Nggak usah nongkrong lama-lama. Begitu, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Di mall di mana? Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Mana dalil-dalilnya bahwa masjid itu adalah rumah Allah, di mana kita kudu duduk lama dan sering duduk-duduk di masjid? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tabarani daripada Abu Darda, kata Nabi, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah yang nyaman bagi tiap-tiap hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa demen mainnya ke masjid. Adapun orang yang enggak bertakwa, ke masjidnya kalau lagi banjir saja. Emang juga masjidnya tinggi, jadi pas banjir masjidnya diinjak buat apa namanya? Ngungsi ya. Buat ngungsi. Kalau ngungsi udah baru ke masjid, bukan buat ibadah, bukan. Ngungsi. Kata Allah, apa gua banjirin terus saja biar main ke masjid ya? Begitu. Jadi saudara, masjid itu rumah setiap hamba Allah yang bertakwa, sehingga di masjid itu ada ketenangan, di masjid itu ada kenyamanan, di masjid itu ada kedamaian. Dia baca Quran, dia zikir, dia ibadah. Itu kayak begitu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Bila anda lihat orang demen mondar-mandir ibadah di masjid, mondar-mandir ke masjid ibadah, begitu, maka saksikan olehmu orang itu imannya sempurna. Kalau orang demen mondar-mandir ke masjid, yakini
kata Nabi, orang itu memiliki keimanan yang bagus kepada Allah. Karena Allah jelaskan di dalam surat Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana. Yang mau memakmurkan masjid orang yang ada imannya. Iman. Makanya Nabi bilang, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Bila anda lihat orang demen mondar-mandir ke masjid, ibadah maksudnya mondar-mandir. Kalau mondar-mandir doang, ke masjid lagi ngambil air seember karena dia dagang bakso, pulang lagi ke masjid lagi ngambil air seember, ini imannya kuat? Bukan. Ini maksudnya ke masjid beribadah, demen duduk-duduk, putar tasbih, baca Quran di masjid. Itu yakini orang itu memiliki keimanan yang bagus. Keimanan yang bagus, yakini begitu. Karena di antara tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid, man amana billah wal yaumil akhir. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di akhirat ada orang-orang yang tidak kepanasan meski matahari tingginya semeter. Enggak kepanasan di akhirat. Ada 7 golongan. Salah satunya Nabi sebut adalah orang yang hatinya digantungkan di masjid. Apa itu artinya digantungkan di masjid? Bila keluar dari masjid, dia bilang, ya Allah, jangan wafatkan saya pengen datang ke masjid lagi. Hatinya terhubung sama masjid. Dia pengen ibadah kepada Allah. Ini adalah orang yang kelak enggak bakal kepanasan, demen main ke masjid. Maka adalah kaum muslimin yang rada kaya dikasih AC. Maksudnya biar demen ke masjid, biar demen. Jadi saudara, masjid itu tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada adab-adab yang harus dijalankan oleh muslim manakala ada di masjid. Gitu. Nabi bilang masalahnya, man takallama fil masjidi bi kalamid dunya akhbatallahu sawaba ibadati arba'ina sanah. Ada hadis daripada Nabi, dilihat di Tangqihul Qaul tuh ada bab masjid tuh. Bunyi benernya, redaksinya. Kata Nabi, barang siapa ngobrol, obrolan ngalor ngidul, obrolan dunia di masjid, ngomong-ngomong dunia di masjid, maka Allah hapuskan ganjaran ibadah 40 tahun. Begitu. 2 kali ngobrol 80 tahun, maka ganjaran itu habis-habis. Begitu. Maka obrolan dunia jangan di masjid, di luar. Kalau obrolan dunia di masjid mah obrolannya yang bagus. Rumah Allah. Jadi kita zikir, baca Quran, ta'lim, apa saja, baca sholawat, begitu, baca maulid, apa aja yang bagus. Ini sebab nanti kita ke depan
akan diajarkan adab-adab muslim. Ketika kita tahu betapa nikmatnya orang bila dia bisa berlama-lama di masjid, betapa tingginya nilai orang bila mau duduk lama-lama di masjid. Tapi jujur, ada adab-adab yang diatur oleh agama manakala kita di masjid. Ada adab-adabnya. Ke depan Imamul Haddad akan ajarkan kita adab-adab, sebab masjid tempat ibadah kepada Allah. Masjid adalah tempat di mana kita berintim-intiman dengan Allah. Masjid adalah tempat di mana kita bermesra-mesraan dengan Allah, sehingga Islam mengatur adab-adab muslim ke masjid. Bagaimana dia, kaki apa dulu masuknya, di masjidnya ngapain, kalau enggak bisa sholat tahiyatul masjid apa yang harus dibaca, dan seterusnya. Nanti pertemuan mendatang saja Imam Haddad sampaikan, walakin alaika halal julusi fi bil adabi wal ihtiram. Akan tetapi biar masjid itu rumah Allah, kalau kita duduk di masjid ada adab-adab, ada penuh penghormatan yang bakal dijelaskan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Apa yang harus dilakukan oleh muslim di masjid, bagaimana dan bagaimananya, nanti masih beberapa pertemuan mendatang akan dijabarkan oleh Imamul Haddad betapa pentingnya kita di masjid. Biar kata tinggi masjid itu, tapi ada adab-adab. Manakala adab ini dilanggar, keagungan masjid kitalah yang menghinakannya, kehormatan masjid kitalah yang merendahkannya. Supaya bagus, nanti ke depan lanjutan kajian kita ini berbicara adab-adab muslim di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah kemudian mewafatkan kita sebelum kita akrab dengan masjid, sebelum kita intim dan mesra dengan rumah Allah, tempat di mana kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini dulu dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini, atau harus berdoa, silakan.